الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita runtukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Adab, di mana pembahasan kita masih seputar adab al-abdi atau al-adab ma'allah ta'ala. Jadi adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang kita bahas pada pekan yang lalu adalah kewajiban untuk bahwasanya di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-mahabbatus shadiqah al-khalisah lillahi ta'ala, di mana kita diwajibkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang tulus, kecintaan yang jujur, yang berasal dari lubuk hati kita, ma'astihdari azimi ni'ami 'alal 'abdi, disertai dengan menghadirkan keagungan besarnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Itu pembahasan kita yang terakhir pada pekan yang lalu. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu syukrullahi jalla wa'ala ala umumi ni'amihi allati an'ama biha 'alaika zahiran wa batinan wa yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Itu dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, baik yang sifatnya zahir ataupun yang sifatnya batin, ya. Wa yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih, dan bersyukur itu dilakukan dengan hati kita, dengan lisan kita, begitu pula dengan anggota tubuh kita. Fasyukru bil qalbi, kata beliau, bagaimana syukur
seorang hamba dengan hatinya, bi an ta'taqida anna hadhihi an-ni'am fadlun min Allah Ta'ala 'alaika. Bagaimana cara kita bersyukur dengan hati kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Itu dengan kita meyakini bahwasanya semua yang kita dapatkan dari nikmat-nikmat itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kita katakan, oh semua nikmat yang saya miliki ini hasil jerih payah saya. Ya, ini semua hasil usaha saya. Ini bukan dari Allah. Bahaya kayak gitu. Ya, ini mirip dengan ucapannya si Qarun yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Kata dia, qala innama utitu ala ilmin indi. Kata, ini harta benda yang aku miliki, aku dapatkan dari hasil jerih payah. Karena kehebatanku, sehingga dia pun mengingkari nikmat tersebut datangnya dari Allah, sehingga menjadikan dia kikir pelit. Maka Allah pun membinasakan dia. Allah tenggelamkan dia dan harta bendanya ke dalam perut bumi. Kebalikan dari Qarun, yang ini mesti kita jadikan sebagai teladan, adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Allah berikan kerajaan yang tidak pernah Allah berikan kepada manusia sebelum beliau dan setelah beliau. Di mana kerajaan Nabi Sulaiman itu mencakup ya jin dikuasai, begitu pula manusia, bahkan hewan-hewan menjadi tentaranya Nabi Sulaiman, bahkan angin tunduk pada perintah Nabi Sulaiman. Tapi apakah Nabi Sulaiman sombong? Kata beliau apa? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua adalah nikmat dari Tuhanku. Ini semua adalah karunia dari Tuhanku, di mana Allah ingin mengujiku apakah aku ini bersyukur ataukah kufur. Nah ini. Ya, jadi cara kita bersyukur dengan hati, yakini semua nikmat itu semata-mata datangnya dari Allah. Kemudian wa tashkuru bilisanika bi an tuthni alaihi wa tu'azzimu wa tahmadahu ala kulli ni'matin. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita? Itu dengan cara kita memuji Allah ya atas setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka biasakan lisan kita ini kalau dapat nikmat ucapan apa? Alhamdulillah. Ya, bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian wa tashkuruhu bi jawarihika bi an tuaddi ma aujaballahu alayka syukran lillah ala ni'am. Cara ketiga untuk bersyukur kepada Allah adalah dengan anggota tubuh kita, yaitu dengan cara kita melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Maka dengan kita melaksanakan sholat, ya itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu pula dengan kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu ya bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang tatkala dia menjadikan rasa syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla itu sebagai salah satu motivasi dia dalam ibadah-ibadah yang dia lakukan, maka itu akan memberikan semangat tersendiri bagi dia untuk beribadah kepada Allah. Makanya Nabi kita SAW itu beliau kalau sholat ya sampai bengkak-bengkak kaki beliau saking lamanya berdiri, dan beliau tidak merasakan lama itu saking nikmatnya, sampai duluan istri beliau yang kasihan. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala,
Ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda ibadahnya kayak gini, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni Anda. Seandainya Anda ada dosa dulu, sekarang akan datang Allah sudah ampuni, tapi Anda seperti ini ibadahnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura. Tidakkah aku ini bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi salah satu cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan kita gunakan anggota tubuh kita untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia 3 cara bersyukur kepada Allah agar sempurna syukur kita. Sehingga tatkala kita bersyukur dengan 3 cara syukur ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat tersebut kepada kita. Allah akan berikan pahala kepada kita. Ya, sebaliknya kalau kita kufur, maka azab Allah sangat pedih menunggu kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Tapi kalau kalian kufur, maka sungguh azabku amatlah pedih. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang keempat dari adab-adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ta'zimu sya'airillah wa hurumatillah. Yani kita itu semestinya untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Demikianlah, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka sungguh itu yang terbaik bagi dia di sisi Tuhannya. Surah Al-Hajj ayat 30. Begitu pula dalam ayat yang lainnya, surah Al-Hajj ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bahwasanya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu salah satu bentuk dari ketakwaan hati seseorang. Ya. Faminal adabi ma'allah ta'zimul azmina wal amkina wal ashkhas alladzina umira al muslim bi ta'zimihim ka ta'zimil ashhuril hurum wa syahri ramadan wa yaumil jum'ah wa ta'zimil haramain wal masjidil aqsa wa ta'zimin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram wa ulama'il ummah. Maka kata beliau, termasuk dari adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Kan ada waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu spesial yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi kita. Ya, contohnya 4 bulan haram. Nah, kita sekarang sedang berada pada 4 bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang satunya menyendiri itu Rajab. Ini 4 bulan haram yang semestinya kita muliakan, yang kita dilarang untuk berperang di dalamnya. Ya, terlebih khususnya nanti bulan Dzulhijjah. Ya, begitu pula nanti bulan Muharram. Ya, bulan Dzulhijjah nanti di sana ada puasa Arafah. Ya,
ada puasa Arafah, ada Idul Adha. Maka ya kita dari sekarang persiapkan diri. Ya, yang memiliki kemampuan untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, khususnya pada Idul Adha, itu dengan cara berkurban, silahkan dilakukan. Itu salah satu bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah dengan memuliakan hari itu. Salah satunya adalah dengan kita berkurban padanya. Ya, begitu pula nanti di bulan Muharram, 10 hari pertama bulan Muharram adalah bulan atau 10 hari-hari yang termulia, yang paling dicintai amal soleh di dalamnya. Ya, itu waktu-waktu yang semestinya kita muliakan. Wa syahri Ramadan, termasuk juga bulan Ramadan. Wa yaumil Jum'ah, termasuk juga waktu yang merupakan syiar Allah adalah hari Jumat. Maka hari Jumat adalah hari yang mulia. Ya, yang semestinya kita muliakan, kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah hari raya pekanan kita. Hari terbaik dalam satu pekan adalah hari Jumat. Ya. Dan hari Jumat itu mencakup malam Jumat itu. Ya, jangan malah diyakini malam Jumat itu sebagai malam yang angker. Nah, itu tidak mengagungkan syiar Allah namanya. Apalagi kalau malam Jumat Kliwon, jar. Ya. Malam Jumat, hari Jumat adalah hari yang mulia, hari yang spesial bagi kita umat Islam. Itu yang Nabi SAW sabdakan. Jangan malah dikatakan sebagai malam yang serem, malam yang angker. Ini ya bentuk tidak mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kaitan dengan waktu. Begitu pula ada syiar-syiar Allah yang berkaitan dengan tempat. Ya, seperti dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Ya, itu dua tempat yang harus kita muliakan. Ya, ada aturan-aturan di sana. Tidak boleh berburu, tidak boleh mencabut pepohonan, memungut barang-barang pungutan dan yang lainnya dari hal yang berkaitan dengan tanah haram. Tidak boleh berperang dan seterusnya di tanah haram kecuali kalau diserang. Ya, itu bentuk-bentuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk juga ketiga masjid yang dimuliakan dalam agama kita, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Nabawi, di mana keutamaannya itu luar biasa dibanding masjid-masjid yang lainnya. Masjid secara umum mulia dan bagian dari syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lebih spesial lagi tiga masjid itu, karena satu rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 di masjid lain. Satu rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 rakaat di masjid lain. Satu rakaat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 rakaat di masjid lain. Ya. Nah, itu tempat-tempat yang agung, tempat-tempat yang barokah, maka muliakan tempat itu. Begitu pula wa ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram. Kita semestinya untuk memuliakan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat beliau. Begitu pula ulama-ulama yang merupakan pewaris para nabi. Ya, terkhusus sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk memuliakan mereka. Ini jangan seperti orang-orang Syiah yang justru mereka menghina bahkan melaknat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Syiah. Ya. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri dari apa yang dilakukan orang-orang Syiah. Maka kita wajib untuk membela para sahabat, memuji mereka. Bahwasanya manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW adalah para sahabat, mulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya dari sahabat-sahabat
yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dia. Poin yang keempat, jadi mengagungkan syiar-syiar Allah. Kemudian adab yang kelima dari adab-adab kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-taslimu linususil kitab was sunnah. Itu semestinya bagi kita untuk berserah diri, untuk menerima dengan sepenuh hati dengan nas-nas, dalil-dalil, baik itu yang bersumber dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Wal inqiyadu laha, dan agar kita tunduk patuh kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, duna i'tirabin aw syak, tanpa kemudian kita membantahnya, ya, tanpa kemudian kita ada rasa ragu-ragu dengan apa yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ini adab kita kepada Allah, ya, khususnya Al-Quranul Karim. Imani isinya, tunduk dan patuh kepadanya. Ya. Ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Al-Quran sudah menegaskan ini, kerjakan. Ya. Enggak usah dibantah-bantah dengan akal kita kan. Ya. Kalau Nabi SAW dalam hadis beliau sudah mengatakan ini, memerintahkan dengan satu perintah, laksanakan. Ya, begitulah dalam Al-Quranul Karim, laksanakan perintahnya. Jangan dibantah. Ya, baik dengan akal atau dengan perasaan atau dengan praktik orang banyak. Ini kebenaran itu, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, ukuran parameter dari kebenaran itu adalah ini, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang difahami dengan pemahaman para sahabat. Itu ukuran kebenaran, bukan akal, bukan perasaan, bukan pula orang banyak, bukan pula pekerjaan orang-orang bahari, orang-orang dahulu. Ya, ada sebagian orang kadang ketika dikasih tahu dalil dia katakan, oh tapi orang bahari begini. Ya, nggak mungkin kami meninggalkan apa yang sudah kami dapat dari nenek moyang kami. Nah benar seperti itu. Dan ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum, dalam surah Luqman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan apa? Bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Oh enggak, kami justru ya akan mengikuti apa yang kami dapati di atasnya nenek moyang kami. Ada pula yang membantah Al-Quran dengan akalnya. Ya, orang atau sikap membantah Al-Quran atau dalil dengan akal, ya, itu sama dengan perbuatan iblis, laknatullah alaih. Ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, dia pakai logika. Dia bilang, ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku ini lebih baik dari Adam. Kenapa aku disuruh sujud kepada Adam? Kan secara logika kata dia, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Gak mungkin aku akan sujud menghormati Adam. Ya, pakai logika. Akhirnya dia pun sombong, sehingga dia pun enggan sujud kepada Nabi Adam.
maka iblis pun dilaknat oleh Allah, divonis sebagai makhluk terlaknat dan akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ya, kenapa? Ya karena pakai logika membantah dalil. Karena pakai logika membantah perintah Allah sehingga dia pun sombong. Akal perlu untuk memahami dalil, bukan untuk melawan dalil. Ya. Contoh lain, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Wahyu turun. Kabar dari Allah turun kepada Nabi Nuh mengatakan bahwasanya tidak akan ada yang selamat kecuali yang naik ke kapalnya Nabi Nuh. Maka ketika Nabi Nuh dan pengikutnya sudah naik ke kapal, Nabi Nuh melihat anaknya masih di bawah, tidak mau naik. Kata Nabi Nuh alaihissalam, "Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai nak, sini naik. Ikuti abahmu ini. Jangan kau ikuti orang-orang kafir itu. Anaknya jawab pakai akal. Kata dia apa? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Kata anaknya, ya saya enggak mau wahai bapak. Ya, wahai abahku. Saya akan naik ke bukit ini ya supaya saya selamat dari banjir ini. Ya dia pakai akal. Naik ke bukit selamat dari banjir. Ya, mungkin secara akal ya. Tapi wahyu sudah menyampaikan tidak akan ada yang selamat kecuali yang naik ke kapalnya Nabi Nuh. Dan itu yang terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya ya anak itu pun tenggelam. Walaupun naik ke bukit, airnya itu menutupi bukit. Ya, bumi ini semuanya tenggelam. Sehingga tidak ada yang selamat kecuali yang berada di atas kapalnya Nabi Nuh. Ya. Nah ini contoh orang-orang yang binasa gara-gara mendahulukan logika akal daripada dalil. Begitu. Ya. Jadi ukuran kebenaran itu adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, begitu pula ijma' para sahabat, ijma' para ulama ar-rabbaniyun. Nah, bukan akal, bukan pula orang banyak, bukan pula gawian nenek moyang, bukan. Ya, jadi kalau itu semua bertentangan dengan dalil yang harus kita dahulukan. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka demi Tuhan mereka itu tidaklah dikatakan beriman sampai mereka menjadikanmu wahai Muhammad SAW sebagai pemutus perkara, sebagai hakim atas perselisihan di antara mereka. Kemudian mereka tidak ada rasa berat atas keputusan yang engkau tetapkan dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Nah ini, jadi adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang kelima ini adalah apa? Kita harus tunduk dan patuh kepada Al-Quran, begitu pula sunnah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang berikutnya dari adab-adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-taubatu wal inabatu ila Allah Subhanahu. Itu kalaupun kita ini sudah kadung, sudah terlanjur terjerumus ke dalam dosa, segera kita kembali kepada Allah. Ya. Segera kita bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang kalau ada hambanya yang mau kembali ya bertaubat kepadanya. Allah sangat senang. Ya.
Ini manusia, anak Adam itu tidak ada yang maksum. Kita ini nggak ada yang maksum kecuali para nabi. Maksum artinya terpelihara dari kesalahan. Semua kita pasti pernah salah. Semua kita pasti pernah berdosa. Semua kita pasti pernah melakukan maksiat. Ya, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti khata'. Khata' itu artinya banyak bersalah, banyak melakukan kesalahan. Ya. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, segera minta ampun, minta maaf kepada Allah kalau kita terlanjur berbuat salah. Ini adab kita kepada Allah. Dan pintu taubat, ya, pintu maaf Allah Subhanahu wa taala selalu terbuka, baik di siang hari, di malam hari. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan, menengadahkan tangannya di malam hari supaya orang-orang yang di siang hari itu mau bertaubat. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari supaya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari itu mau bertaubat. Dan itu Allah, ya, pintu taubat itu Allah tetap buka sampai matahari terbit dari sebelah barat, sampai terjadi hari kiamat. Ya. Jadi selama matahari belum terbit dari sebelah barat, selama nyawa kita belum sampai kerongkongan, pintu taubat selalu terbuka. Tinggal kitanya, ya, mau nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mau nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah terlanjur melenceng dari jalan yang lurus itu? Semua kembali kepada kita. Ya, dan seperti yang kita katakan tadi, Allah itu senang kalau kita itu bertobat. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, kata Nabi SAW, Allah itu lebih senang dengan taubat hambanya daripada senangnya seseorang yang kehilangan unta dan makanannya di tengah padang pasir. Jadi kisahnya ada orang, ya, lagi dalam safar di tengah padang pasir yang luas tidak berujung. Dia istirahat, ya, tidur, bangun-bangun untanya hilang. Sedangkan di untanya itu di sana ada makanannya, minumannya. Cari sana, cari sini, nggak ada. Kalau seperti itu sudah apa? Nunggu mati sudah. Tengah padang pasir, nggak ada makanan, nggak ada minuman, kendaraan nggak ada. Ya, mau jalan pun nggak berujung. Nunggu mati. Setelah dia berusaha cari untanya, udah pasrah. Ya, udah dia tidur lagi, nunggu ajalnya. Bangun-bangun dari tidurnya setelah dia putus asa tadi, ternyata persis di depannya itu untanya, lengkap dengan makanannya, minumannya. Kira-kira orang ini bahagia apa enggak? Bahagia luar biasa. Nah, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan taubat hambanya tatkala bertaubat kepadanya daripada senangnya orang ini yang kehilangan untanya lengkap dengan makanan dan minumannya itu. Tiba-tiba kemudian dia dapatkan di hadapannya. Allah lebih senang. Ya, makanya kita kalau pun terlanjur ke dalam dosa, terjerumus ke dalam dosa, segera kembali kepada Allah. Segera bertaubat kepada Allah. Allah itu senang melihat hamba-hambanya yang mau bertaubat kepadanya. Ya. Jadi, nah di sini beliau menyebutkan beberapa ayat kaitan dengan adab yang ke-6 ini, ya, atau 7.
Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura, "Wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan dosa-dosa hamba-hambanya. Dalam ayat yang lain juga surah An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Ya. Ini taubat ini perintah dari Allah yang harus kita tunaikan. Dan dengan taubat ini kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, mulai dari dalam ayat dikatakan orang yang bertaubat akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dengan bertaubat dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan bertaubat kita akan bisa mendapatkan surga. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtihal anhar." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh. Yang dimana dengan taubat itulah Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi manfaat taubat itu luar biasa. Bukan hanya sekedar menjadikan Allah mengampuni dosa kita. Ya, bahkan dengan taubat inilah ya rizki kita akan dimudahkan. Dengan taubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan hujan. Ya. Maka dikisahkan seorang salaf yang bernama, kalau ulun tidak salah, Hasan Al-Basri. Jadi beliau sedang ini bermajelis bersama murid-muridnya. Datang seseorang mengeluhkan ya hartanya atau mengeluhkan kondisi yang miskin. Minta solusi. Kata Hasan Al-Basri, "Istaghfirillah." Engkau perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, perbanyak taubat kepada Allah. Itu solusinya, kata beliau. Orang itu pun pergi. Datang orang lainnya mengeluhkan hujan yang tidak kunjung turun, hingga sawahnya kering kerontang. Minta solusi. Kata Hasan Al-Basri, "Istaghfirillah." Perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun, taubat kepada Allah. Orang itu pun pergi. Datang orang ketiga mengeluhkan kondisinya yang sudah lama tidak memiliki keturunan, tidak punya anak. Apa kata Hasan Al-Basri? "Istaghfirillah." Perbanyak minta ampun, perbanyak taubat kepada Allah. Orang itu pun pergi. Maka murid beliau pun setelah itu mengatakan, "Wahai Syekh, kok bisa Anda itu 3 orang datang dengan kasus yang berbeda-beda, tapi jawaban Anda cuma satu, suruh taubat, suruh istighfar. Kenapa kok begitu, wahai Syekh?" Apa jawaban Hasan Al-Basri? Tidakkah kalian membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh? "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ya. Ini kata Hasan Al-Basri, apa kalian tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh? Itu tatkala Nabi Nuh mengatakan, "Istaghfiru rabbakum." Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha mengampuni. Ya, "Innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Di mana dengan permohonan ampun kalian itulah, dengan taubat-taubat dan istighfar itulah Allah akan turunkan hujan kepada kalian.
wa yumdidukum bi amwal, dan Allah akan berikan kepada kalian harta benda, rizki kalian akan dimudahkan. Wa banin, Allah akan berikan kepada kalian keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun yang hijau, sungai-sungai yang mengalir. Dengan sebab apa? Taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah ini, ya. Jadi yang ketujuh, adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita terlanjur terjerumus ke dalam kesalahan, segera kembali kepada Allah, segera bertaubat, minta ampun kepadanya. Karena Allah itu Maha mengampuni segala dosa. Demikian, ya mudah-mudahan apa yang tadi kita dengarkan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.